Misalkan dia kondisinya lagi nggak enak ya kita harus support gitu. Tapi alhamdulillah aman semuanya gitu. 7 jam berangkat ke Paris. Liburan hari ini 2 negara kayaknya nih. Jadi liburan ini kita Eropa, kita sampai di Paris, habis itu explore Paris 5 hari, habis itu pindah ke Swiss. Sebenarnya liburan utamanya tuh di Swiss, karena di Swiss tuh kita sekitar total tuh 12 hari. Agennya kemana aja itu? Kalau di Paris itu kita tinggalnya di bagian dekat-dekat Disneyland, tapi kita tetap jalan-jalan muter-muter juga, explore Paris. Habis itu kalau di Swiss itu kita pindah 3 hotel. Jadi kita nginep di daerah Interlaken. Terus habis itu kita pindah lagi ke Grindelwald, itu lebih ke desa-desa gitu. Sama satu lagi terakhir kita di Lucerne. Habis itu udah pulang. Yang keinginan untuk ngajak ke sana gitu siapa sih? Keinginan untuk ngajak ke sana sebenarnya ini tuh kali pertama kita liburan long flight, karena kan suami aku tuh kan ada masalah sama naik pesawat. Jadi jujur tuh kita tuh struggle banget sampai akhirnya suami aku memberanikan diri untuk naik pesawat dengan waktu yang lama banget kan. Kita tuh 7 jam ke Oman, 7 jam lagi, 7 jam ya? 7 jam lebih ya, 7 jam lebih ke Oman, terus 7 jam lagi ke Paris. Jadi dengan segala keterbatasan itu, liburan ini tuh kayak sebenarnya ya perjuangan juga sih buat kita. Terus gimana tuh siasatnya Kak? Oh oke. Yang mana? MNC? Oke. Siasatnya gimana tuh Kak Irfan? Ya pastinya ke dokter gitu kan. Kita ada beberapa treatment yang dilakukan gitu. Yang penting sih sebenarnya aku, anak-anak itu kita udah paham gitu. Jadi kalau misalkan dia kondisinya lagi nggak enak ya kita harus support gitu. Tapi alhamdulillah aman semuanya gitu. 7 jam berangkat ke Paris aman banget ya. Pas pulangnya masih agak ada sedikit kendala tapi masih bisa dihandle. Jadi oke banget. Boleh ceritain Kak, mungkin anak-anak juga senang buat main salju nih. Oh iya. Iya jadi kalau untuk liburan winter ini pertama kali, jadi mereka excited banget lihat salju gitu. Terus udah gitu juga Kanaka, Kalundra mereka cobain sekolah ski di sana gitu. Ternyata Kanaka pas kita mau pulang, Kanaka dapat dapat kata gurunya tuh Kanaka tuh nggak kayak biasanya gitu. Jadi kayak nih anak nih bakat nih gitu. Coba kalian tinggalin dia di sini seminggu untuk les gitu. Jadi dia juga udah suka banget. Mungkin next time kita bisa liburannya lebih ke satu tempat yang benar-benar lebih lama. Kalau kemarin kita lebih explore banyak tempat kan. Kalau nanti mungkin kita akan lebih ke satu tempat terus explore yang benar-benar sekolah ski aja biar lebih fokus kayak gitu. Tapi salju itu emang impian dari lama nggak sih anak-anak itu? Iya pengen aja ya, di Indonesia kan gak ada salju ya gitu ya pengen aja gitu. Gimana sih salju, pernah sih salju di sini kalau salju palingan kita ke Bintaro ada tuh ya kan gitu. Pengen tahu aja supaya sebenarnya lebih ngebuka wawasan sih ke anak-anak kayak oh ada negara yang punya salju gitu. Oh, kenapa di Indonesia nggak ada salju? Kenapa di sini ada salju? Terus udah gitu kalau kita video call sama neneknya, kenapa di Indonesia udah malam? Kenapa di sini masih siang? Sebenarnya aku tuh ngambil hal-hal yang seperti itunya gitu. Terus udah gitu di sana juga kita hampir full. Sekitar 95% kita naik transportasi umum. Karena kan ini mandiri ya, kita nggak pakai travel. Jadi mereka ngerasain yang namanya naik bus di sana ada jamnya, harus on time. Terus naik kereta, terus habis itu kalau di sini kan makan semua disiapin, ada susternya. Sebelum mereka lapar, mereka udah ready gitu. Kalau di sana mereka ngerasain yang namanya lapar, harus nahan lapar ya kan. Kita harus cari makanan juga kita harus cari yang selera juga. Terus udah gitu juga
juga kalau bisa memang halal juga gitu. Tapi kan memang agak susah ya. Jadi kita kayak harus lihat ingredients dan sebagainya gitu. Jadi banyak pelajaran, antri gitu. Harus belajar ngantri, belajar berani ngobrol sama orang asing. Karena kan biasanya kalau misalkan ngobrol sama ya kita gitu kan udah biasa gitu, udah mulai berani. Nah sekarang bagaimana mereka ngobrol dengan yang tidak sebahasa gitu, bahkan mungkin yang ngobrol tuh bahasa Inggrisnya juga nggak bisa gitu, karena kan di sana kan banyak yang bisanya bahasa Jerman aja misalnya, atau di Perancis ada juga yang aku nggak bisa bahasa Inggris atau gimana, tapi maunya pakai bahasa Perancis gitu kan. Jadi itu jadi pengalaman mereka, mudah-mudahan bisa jadi skill buat mereka. Jadi Kanaka akan di lesin juga. Iya kayaknya Kanaka nanti agak gedean dikit ya. Kemarin sih belum sempat tanya-nanya lebih detail lagi. Cuman aku tuh nyari-nyari di Indonesia tuh ada nggak ya kayak atlet ski atau gimana gitu yang orang Indonesia tapi pernah berkarir di luar atau enggak mungkin sekolah misalnya gitu. Karena Kanaka suka banget. Jadi dia satu hari harusnya kan satu level. Dia naik 3 level. Dalam satu hari dia naik 3 level. Dia bilang nih anaknya tinggalin 1 minggu aja. Jadi kalau di ski itu kalau nggak salah ada 6 level. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah karena dari belajar level 1 kan dia ikut course itu 2 hari. 1 hari dia private sama coach langsung. Itu tuh dia langsung di hari ketiga tuh dia langsung skillnya naik 3 level gitu. Kalau Kak Tia sendiri pengalaman dulunya apa Bunda? Aku pengalaman barunya pertama kali ngeliat salju. Terus habis itu pengalaman baru main ski juga aku nyobain juga main ski gitu. Tapi kalau aku tuh baru sampai belajar ngerem doang gitu. Jadi belum bisa yang ngeluncur banget. Terus habis itu ya selebihnya sih ya udahlah kayak liburan biasa ya. Kak, terakhir mungkin resolusi Kakak di 2025 apa? Sayang, nah ini nih ya, Bapak Kos ini, dia kangen sama makanan Indonesia. Aduh kita kangen banget sama sambal, nggak ada saus sambal di sana. Sini sayang. Oh nggak apa-apa, boleh nggak sambil makan? Oh jangan, ya udah deh, ya udah oke. Sini deket Bunda. Nah ini Kalundra kemarin main ski ya? Bisa nggak? Bisa. Ngeluncur dari mana? Atas. Paling atas ya? Ini udah bisa ngeluncur dari paling atas. Karena kan gimana main ski? Bisa. Suka nggak? Suka. Mau lagi nggak sekolah ski? Mau. Oh, jadi liburan kemarin happy apa enggak? Oh, tuh minum dulu. Jadi liburan kemarin happy apa enggak? Happy. Yang paling happy ngapain? Main ski. Main ski. Terus habis itu yang paling bagus lihat apa? Paragliding. Paragliding. Oh iya. Ini kan aku sempat naik paragliding. Jadi hari pertama aku naik paragliding itu pengalaman aku seumur hidup. Udah pernah sih di waktu itu aku nyobain di puncak dan ini nyobain kita tuh terbang ngeliat tuh full salju aja kayak ini surga ya gitu 15 menit tapi berasa kayak sebentar banget dan happy banget sih. Yang bikin snowman paling jatuh siapa? Yang bikin snowman jatuh siapa? Ayo. Enggak ada. Enggak aja. Yang nendang snowman ini siapa? Kakak. Kakak. Ya biasa bikin snowman habis itu dihancurin gitu-gitu aja sih. Resolusi tahun 2025 ya aku belajar juga sih. Maksudnya setiap perjalanan kita tuh setiap pekerjaan, setiap liburan itu tuh aku selalu jadikan selalu ambil pelajaran gitu. Yang paling penting adalah 2025 kita harus lebih baik dari 2024 personally. Karena musuh terbesar kita tuh adalah diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi insya Allah tahun 2025 mau upgrade skill lagi semuanya, pengetahuan, pekerjaan, bisnis, terus juga ya pribadinya juga harus lebih baik juga ibadahnya dan sebagainya. Itu sih. Masih. Kalian udah pada makan belum?